Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini tertulis dari Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan dari ayat ini bisa kita refleksikan dalam beberapa poin penting. Pertama, kesungguhan dalam doa Tuhan Yesus. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus dalam keadaan penuh penderitaan berseru dengan suara keras dan menangis kepada Tuhan Bapa. Ini menunjukkan betapa dalam dan sungguh-sungguhnya doa dan pergumulannya. Tuhan Yesus meskipun tahu kehendak Bapanya, dia tidak ragu untuk mengungkapkan kesulitan dan penderitaannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak ragu dalam berdoa dan mengungkapkan perasaan kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap doa yang datang dari hati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Yang kedua, kebergantungan pada Tuhan Bapa. Tuhan Yesus menunjukkan contoh kebergantungan total pada Tuhan Bapanya, meskipun dia adalah anak Allah. Dia tetap berseru kepada Bapanya dalam penderitaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari relasi yang kita miliki dengan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi cobaan atau tantangan dalam hidup, kita diajarkan untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Yang ketiga, Tuhan mendengarkan doa karena kesalehan Tuhan Yesus. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus didengar oleh Tuhan Bapa karena kesalehannya. Tuhan Yesus tidak hidup dalam dosa atau ketidakharmonisan dengan Tuhan. Dan inilah panggilan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesalehan. Karena hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang didengarnya. Meskipun Tuhan mendengar doa kita karena kasih-Nya, hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya membuka jalan bagi hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang keempat, menangisi penderitaan dengan harapan pada Tuhan. Tuhan Yesus berseru dengan tangisan, tetapi tangisannya bukanlah tangisan tanpa harapan. Ada keyakinan bahwa Tuhan mampu menyelamatkannya. Bahkan dalam penderitaan yang paling dalam, kita diajak untuk tetap memiliki pengharapan pada Tuhan. Karena Dia adalah sumber keselamatan kita, yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap situasi yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, karena berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Dan kami juga mohon berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Melindungi kami dan mengampuni dosa serta kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.